Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Bang Hen Channel. Gimana sahabat semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam jalan aktivitas tentunya. Pada kali ini saya tidak akan membahas mengenai apa itu bid'ah dan lain-lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh terutama para kids lovers mengenai apa hukum memelihara burung dalam sangkar. Sebenarnya hukum memelihara burung dalam sangkar itu sama dengan hukum memelihara hewan pada umumnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada seorang wanita, ia dimasukkan neraka karena ia mengabaikan kucing peliharaannya sehingga mati. Sama halnya dengan kita memelihara hewan pada umumnya. Ketika kita merawat dengan tulus, dengan sepenuh hati sampai ia nyaman dengan kita, itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga mempunyai hewan peliharaan berupa kucing. Beliau sangat menyayanginya, beliau sangat tulus merawatnya. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita memelihara seekor hewan peliharaan, maka kita harus dengan penuh hatilah merawatnya. Nah, di poin ini saya akan membahas mengenai spesifikasi atau karakteristik mengenai hukum memelihara burung dalam sangkar. Nah, memelihara burung dalam sangkar ini bisa dibilang dibolehkan asalkan kita merawatnya dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh nih merawat burung hanya satu saja dalam sangkar itu. Kita harus sepasang. Kenapa? Karena kodrat setiap makhluk hidup itu memiliki pasangan. Ketika kita mempunyai satu burung dalam satu sangkar, mereka pasti mempunyai hasad birahi atau hasad ingin kawin. Nah, dari situ kita harus memberikan satu pasangan hidupnya. Seperti kita atau manusia memerlukan pasangan hidup tentunya kan. Nah, sama seperti burung gitu loh. Sama gitu. Tapi selain itu, Ana di sini juga akan membahas mengenai karakteristik burung itu sendiri. Karena bisa dibilang burung itu mempunyai dua kategori. Yang pertama adalah burung ternakan dan yang kedua adalah burung liar atau burung alam ya. Dua kategori ini sangat berbeda sekali. Yang pertama ini, burung ternakan. Nah, burung ternakan ini dia tidak mengenal alam sama sekali. Mengapa? Karena dari kecil dia sudah diternak atau hidup dalam satu kandang ternakan tentunya ya, yang besar sekitar 2 meteran, kurang lebih itu tergantung para ternak masing-masing. Udah hidup dalam satu kandang, dibesarkan dalam kandang juga sampai besar, sampai bisa dibilang diperjualbelikan lagi. Jadi dari tangan pindah ke tangan. Jadi mereka tidak mengenal, tidak mempunyai insting memburu. Nah, dari situ kita harus pikirkan ketika kita mempunyai seekor burung ternakan, apabila kita ingin melepaskan, bisa dibilang kita ingin membiarkan burung itu bebas di alam liar, kita harus memikirkan juga hal itu. Karena burung ternakan sendiri ketika kita lepaskan di alam liar, belum tentu burung itu sendiri bisa bertahan hidup. Karena dia belum tentu bisa mencari makan sendiri, karena dari kecil mereka sudah disodorkan makanan, disediakan makanan oleh peternaknya atau diolah oleh indukannya. Jadi dia tidak memiliki insting memburu makanan. Nah, itu harus dipertimbangkan untuk seekor burung ternakan ya, untuk dirilis ya bisa di tempatnya. Tapi untuk burung liar atau burung alam, ketika kita mendapatkannya atau kita memikatnya sendiri dari alam liar, kita menampungnya dalam satu kandang, burung itu mungkin akan merasa risih atau merasa dirinya disiksa, atau bisa dibilang masih giras ya, kerabakan di kerandang, karena ia masih bisa dibilang tidak bebas di situ. Biasanya dia terbang ke sana kemari, ke pohon satu, ke pohon lain. Tapi sekarang di kandang tersebut mereka merasa terbebani, mereka merasa bahwasanya mereka sedang disiksa atau apapun itu. Akan tetapi bila kita merawatnya dengan penuh ketulusan hati, dan setiap harinya kita memberi makan, terus memandikannya, itu burung itu akan seiring berjalannya waktu akan menurut kepada kita, bahkan bisa menjadi seekor burung yang jinak gitu. Nah, untuk burung ternakan atau burung alam sendiri, ketika kita ingin melepaskannya, ketika ingin kita merilisnya, itu bisa dibilang kita memiliki perasaan lega lah.
Karena mereka sudah memiliki insting memburu sejak kecil ya, bisa dibilang ya. Kita melepaskannya, mereka mungkin masih bisa mencari makanan sendiri. Berbeda dengan burung ternak tadi, mereka masih harus bisa dibilang beradaptasi dengan lingkungan, apa itu, apa ini. Dan ketika mereka tidak bisa beradaptasi, maka hal yang paling mengerikan, mereka bisa mati. Nah, mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan hukum memelihara burung dalam sangkar. Poin yang pertama yang saya sampaikan tadi, ketika kita memelihara burung dalam sangkar itu harus merawat dengan sepenuh hati, memberi makan, memberi minum setiap harinya. Intinya jangan sampai burung kita ini merasa terbebani atau merasa tersiksa. Bahkan kalau bisa hingga menjadi burung ini jinak kepada kita atau menurut kepada kita, sehingga memberikan timbal balik kepada kita tentunya ya. Yang kedua, ketika kita memelihara burung dalam sangkar, kita harus memberikannya pasangan hidup lah, bisa dibilang seperti manusia pada umumnya ya. Karena dari situ mereka bisa menyalurkan hasrat birahi mereka. Nah, yang ketiga, ketika kita memiliki burung peliharaan, kita harus mempertimbangkan apa kategori mereka, seperti dia ternakan atau hutan ya. Karena ini dua karakteristik yang berbeda. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, tentunya kita harus memahaminya masing-masing. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.